Sebelum kita belajar, kita baca doa lebih dahulu. tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Iya, itu adalah tentang zina. Lain masih ingat? Masih jelas tentang zina. Takut nggak dengan zina? Takut. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu memahami hakikat mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Nah, untuk lebih semangat, kita seperti biasa, kita sebelum melanjutkan pelajaran, kita menyanyi dulu tentang nyanyian Raja Pancasila. Yuk kita nyanyi dulu, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berbudaya global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada.
ketetapan dan keteguhan hati. Berarti itu adalah keyakinan setiap manusia, setiap orang itu adalah menandakan orang itu ada iman. Sekarang tentang syu'abul iman, apa itu syu'abul? Apa itu syu'abul? Apa itu syu'abul? Cabang iman. Ya, cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman itu banyak. Berapa jumlah cabang iman? Adalah sebanyak 77. Nah, sekarang coba diperhatikan video yang ibu tampilkan sebelum mengerjakan tugasnya nanti. Ini ada yang ditampilkan di depan. Coba diperhatikan tentang syu'abul iman dan cabang-cabang iman. Itu menurut Nawawi bin Umar Al-Jawi. Udah? Nah, sekarang tentang dalil syu'abul iman. Coba semuanya diperhatikan. Udah? Nah, selanjutnya tentang macam-macam syu'abul iman. Ya, iman taklidi, iman tasdiki, dan iman tasdiki. Udah? Dan selanjutnya adalah tahap-tahap keimanan dalam Islam. Apa tahap-tahapnya? Sudah perhatikan? Yaitu tentang pembagian yang kelompok 77 cabang iman. Selanjutnya adalah tingkat keimanan. Sejauh mana tingkat keimanan kita? Udah? Ya, ini adalah tentang hal-hal yang bisa menambah keimanan dan hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Mari perhatikan. Nah, kalau sudah diperhatikan apa yang sudah ditampilkan tadi, sekarang kelompoknya sudah ada 1, 2, 3. Sekarang dibagikan kelompok, tugas kelompok. Yaitu yang pertama yang berkenaan dengan iman, berkenaan dengan niat. Yang kedua yang berkenaan dengan lisan atau ucapan. Yang ketiga yang berkenaan dengan perbuatan. Nah, ini sudah dibagikan, berarti masing-masing didiskusikan tentang bahan yang sudah dibagi. Berarti yang berkenaan dengan ucapan, dengan lisan atau ucapan di kelompok 1, di kelompok 2 dengan niat, dan kelompok 3 yang berkenaan dengan perbuatan. Coba masih semua kelompok dikerjakan dan didiskusikan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya, Bu. Ya, coba dikerjakan terus.
diskusi kelompok kami tentang cabang iman yang berkaitan dengan lisan atau ucapan. Jadi Islam mengajarkan kepada setiap muslim untuk menjaga lisan agar lisan senantiasa dipergunakan untuk sesuatu yang baik dan tidak berketentangan dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itulah Syu'abul Iman berdasarkan pengelompokan para ahli hadis sebagaimana disebutkan sebelumnya. Implementasi iman akan termanifestasikan dalam hal-hal yang konkret. Dari ranah iqrarun bil lisan yang terdiri dari 7 cabang keimanan, yaitu sebagai berikut. 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan menuntut ilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Zikir kepada Allah SWT termasuk istighfar. 7. Menghindari bacaan yang sia-sia. Jadi hanya itu yang dapat kami presentasikan. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Jadi sekian dari kami. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tampil 3 kelompok. Berarti kita sudah selesai tentang tugas kelompoknya masing-masing. Berarti sudah jelas ya TPK tadi? Sudah. Perlu ditanyakan? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Oke, sekarang ibu yang tanyakan. Ini adalah hasil yang sudah ditampilkan masing-masing kelompok. Yang pertama adalah cabang iman yang berkenaan dengan lisan atau ucapan. Ini adalah pengelompokan dari 77 cabang iman. Dan cabangnya adalah 6 ya? 7 cabang iman yang berkenaan dengan lisan atau ucapan, yaitu sebanyak 7 cabang. Yang pertama adalah membaca kalimat thayyibah. Berarti kita harus membiasakan bacaan-bacaan yang baik. Apa itu thayyibah? Kalimat-kalimat yang baik. Ya, thayyibah itu baik. Kita harus selalu membiasakan sikap kita membaca kalimat-kalimat yang baik. Berarti menandakan kita sedang bertakwa kepada Allah, menandakan orang beriman atau tidak. Yang kedua juga membaca kitab suci Al-Quran. Ada nggak bisa baca Al-Quran? Tidak ada. Kita semua bisa baca Al-Quran. Di sekurang-kurangnya kita ada baca setiap malam, walaupun hanya kita baca beberapa ayat. Sekarang kita perhatikan tentang perbuatan, tentang cabang iman dengan dimensi perbuatan. Apa yang pertama sekali? Apa pertama sekali? Tentang pahala itu yang paling utama dalam hal kita dalam kehidupan untuk bertakwa kepada Allah. Kita bersuci. Hati suci itu adalah suci dari badan, pakaian, dan tempat kita ibadah, tempat kita melaksanakan sembahyang. Selanjutnya adalah menegakkan salat. Itu adalah setelah kita bersuci, kita menegakkan salat. Begitu juga selanjutnya sampai menunaikan dan membayar hutang. Itu menyangkut dengan cabang iman dalam perbuatan. Nah, cabang iman dalam perbuatan ini sejumlah berapa? Berapa jumlah perbuatan? 40. Yang ucapan 7. Yang niat adalah sejumlah 30. Jumlahnya 77. Apa niatnya?
Hana.